Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama membahas soal-soal matematika peminatan kelas 11 semester ganjil. Nah, langsung saja kita ke soal pertama. Himpunan penyelesaian persamaan cos 4 omega sama dengan cos 100 derajat. Dengan omeganya lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat adalah, nah, ketika ada soal seperti ini jelas cos bla 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 sama dengan cos bla bla bla. Ketika kita menggunakan rumus, ingat kembali bahwa cos X sama dengan cos alfa. Maka untuk menyelesaikan ini, menentukan himpunan penyelesaiannya, X sama dengan alfa plus K kali 360. Yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 360. Nah, ini yang kita gunakan. Di sini jelas cos bla 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 sama dengan cos bla bla bla. Berarti ini adalah X, ini adalah alfa. Cos bla 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 sama dengan cos bla bla bla, ya. Oke, kita langsung masukkan ke rumus. Yang pertama adalah 4 omega sama dengan 100 plus K kali 360. Tujuan kita mencari omeganya berapa? Nah, sehingga kedua ruas dibagi 4, maka didapat omega sama dengan 25 derajat ditambah K kali 90 derajat. Dilihat intervalnya di sini 0 sampai 180 derajat. Nah, sehingga kita substitusikannya berapa sehingga omeganya masih masuk dalam interval. Nah, ketika K-nya 0, maka omeganya ketemu 25. Ketika K-nya 1, ketemu omeganya sama dengan 90 ditambah 25, berarti 115. Nah, ketika K-nya 2, jelas 2 kali 90, 180. Kalau ditambah 25, dia akan lebih dari interval, jadi tidak masuk ke interval. Nah, rumus kedua, 4 omega sama dengan min 100 ditambah K kali 360. Maka omega sama dengan min 25 derajat ditambah K kali 360 dibagi 4, 90 derajat. Nah, kita substitusi lagi, K-nya berapa yang menghasilkan omeganya masih masuk interval. Ketika K-nya 0, tidak mungkin dia negatif nanti. Sehingga kita mulai dari K1. Maka omeganya ketemu, kalau K-nya 1, 1 kali 90 dikurangi 25. Berarti berapa? 65. Ketika K-nya 2, berarti 180 kurangi 25. Maka omeganya ketemu 155. Nah, sehingga ketika K-nya 3 sudah lebih dari 180 ya, tidak mungkin. Maka HP-nya adalah 25, 65, 115, 155. Maka jawabannya adalah D. Ini, ya. Nah, ketika ada soal pilihan ganda, sebenarnya kalian juga bisa substitusi ya. Kita coba-coba dari penyelesaiannya disubstitusi ke sini yang memenuhi, yang menghasilkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, di sini jelas 100 dibagi 4 itu 25. Pasti jawabannya yang ada 25-nya, berarti A tidak mungkin. Nah, kalau enggak B, C, D, E, ya. Nah, B tidak mungkin. Kenapa? Ketika B saya masukkan di sini, ketika B di sini min 25 tidak masuk dari sini. Nah, ini hanya 0 sampai 90, jadi B tidak mungkin. Maka pilihannya tinggal C, D, E. Nah, di sini semua ada 25. Ini 115 ada di pilihan E dan D. 155 dan 150 ada di pilihan C dan D. Maka saya menduga jawabannya adalah D. Nah, pembedanya CDE itu adalah 65. Substitusi saja ke sini. Nah, cos 4 kali 65 itu sama dengan cos 260. Ya. Nah, cos 260
itu ubahlah sampai menjadi cos 100. Cos 260 itu sama dengan min cos 80. Ya. Nah, min cos 80 itu sama dengan cos 100. Nah, cos 100 itu sama dengan cos 180 dikurangi 80 kan? Nah, cos 180 min alfa itu min cos alfa. Nah, sama-sama min cos 80, artinya cos 4 kali 65 sama dengan cos 100. Sehingga jelas jawabannya 65. Yang ada 65-nya hanya ada pilihan ganda D. Itu ketika ingin uji coba ya. Oke, soal nomor 2. Penyelesaian 2 sin theta sama dengan min akar 3. Untuk theta lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Nah, kita ubah ke bentuk dasar sin theta sama dengan min setengah akar 3 ya. Kedua ruas dibagi 2. Theta. Nah, sebenarnya di sini sudah jelas. Sin theta sama dengan negatif. Berarti di kuadran berapa? Kuadran 3, theta di kuadran 3, atau kuadran 4. Nah, setengah akar 3 itu sin berapa? Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Nah, 60 kan? Nah, ketika 60 di kuadran 3 itu adalah 180 ditambah 60. Berarti sin 240. Itu sama dengan min setengah akar 3. Yang kedua, di kuadran 4, berarti sin 360 dikurangi 60. Nah, berarti berapa? Sin 300. Itu juga min setengah akar 3. Nah, setelah ketemu ini, 240 dan 300 tinggal diubah saja ke bentuk pi. Bagaimana cara mengubahnya? 240 per 180 dikali pi. Nah, 250 dibagi 180, kedua pembilang dibagi 60, itu 4. 180 dibagi 60, itu 3. Nah, 4 per 3 pi. Pilihannya kalau enggak A, ya C. Ya. Tapi A, 2 pi per 3, itu dia di kuadran 2, jadi tidak mungkin. Maka jelas jawabannya adalah C. Nah, atau kalau mau dihitung 300 per 180 pi. Kalau dibagi 6 itu 5 pi per 3. Nah, ketemu jawabannya C. Itu bisa juga kalian menggunakan rumus, tapi ini agak lama ya. Karena sebenarnya ini sederhana. Nah, kalau ingin menggunakan rumus berarti sin theta sama dengan berapa ini? Sin 240 ya. Berarti berapa ini? 240 tadi 4 per 3 pi. Nah, boleh menggunakan rumus berarti theta sama dengan 4 per 3 pi ditambah K kali 2 pi. Maka jelas thetanya adalah 4 per 3 pi ketika K-nya 0. Yang kedua, theta sama dengan 180 itu pi dikurangi 4 per 3 pi plus K kali 2 pi. Berarti theta sama dengan min 1/3 pi plus K kali 2 pi. Ketika K-nya 1, maka theta sama dengan min 1/3 pi ditambah 2 pi. Maka akan menghasilkan disamakan penyebutnya, maka min 1 ditambah 6 pi. Maka jawabannya 5 per 3 pi. Nah, sama saja. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 3. Jika fungsi trigonometri fx sama dengan tangen 2x min akar 3 memotong sumbu x pada interval x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat, maka nilai x yang memenuhi. Nah, di sini ada kata kunci memotong. Suatu fungsi memotong sumbu x, ini ada y, ini x. Suatu fungsi memotong sumbu x
itu artinya ada titik potong di sini. Kalau titiknya ada di sumbu X, maka kan X, Y ya. Nah, ini misal 1, maka ini 1,0. Kalau di sini, nanti misal 5, 5,0. Nah, kita mau mencari X-nya yang menghasilkan Y-nya 0. Karena memotong sumbu X ya. Nah, sehingga karena itu Fx memotong sumbu X, maka Fx sama dengan 0. Maka tangen 2x min akar 3 itu sama dengan 0. Tangen 2x sama dengan akar 3. Ingat bahwa ketika ada tangen x sama dengan tangen alfa, maka x sama dengan alfa ditambah k kali 180. Oh maaf, hanya ada satu rumus ya, karena periodenya 180. Nah, selanjutnya cari tangen berapa yang hasilnya akar 3, yaitu tangen 60. Nah, ini sebagai X, ini sebagai alfa. Maka tinggal dimasukkan 2X sama dengan 60 plus K kali 180. Kedua ruas dibagi 2, maka X sama dengan 30 plus K kali 180 dibagi 2. 90. Nah, ketika K-nya 0, maka X-nya adalah 30. Ketika K-nya 1, X-nya adalah 120. Ketika K-nya 2, X-nya adalah 2 kali 90, 180 ditambah 30, 210. Ketika K-nya 3, 270 ditambah 30, 300. Nah, sehingga jawabannya adalah E. Itu. Sebenarnya sampai sini pun kita sudah bisa menebak ya, jawabannya adalah E. Karena 30 dan 120 hanya ada di jawaban E. Nah, seperti itu. Lanjut soal nomor 4. Nilai A yang memenuhi persamaan sin A plus 5pi per 12 sama dengan sin pi per 3. A lebih dari 0 kurang dari 2pi. Nah, kita gunakan sin. Rumus sin apa? Sin X sama dengan sin alfa. Maka ada 2, X sama dengan alfa plus K kali, karena ini pi ya, saya gunakan pi. Yang kedua, X sama dengan pi dikurangi alfa plus K kali 2pi. Nah, kita gunakan rumus ini. Nah, sin A ditambah 5pi per 12 sama dengan sin pi per 3. Artinya ini sebagai X, ini sebagai alfa. Maka rumus yang pertama, A ditambah 5pi per 12 sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Nah, kita lanjutkan di atas ya. Ini. Nah, selanjutnya A, kita maunya A ya, mencari A, maka A sama dengan pi per 3 dikurangi 5pi per 12 ditambah K kali 2pi. Nah, samakan penyebutnya. 12 berarti 4pi dikurangi 5pi plus K kali 2pi. Nah, berarti A sama dengan min pi per 12 plus K kali 2pi. Nah, ketika K-nya 1, maka X-nya adalah, A sama dengan 2pi, berarti 12 min pi ditambah 24pi, berarti 23pi per 12. Ketika K-nya 2 sudah lebih ya, tidak masuk di interval. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, X sama dengan berarti A ditambah 5pi per 12 sama dengan
Pi dikurangi Pi per 3 ditambah K kali 2Pi. Nah, sederhanakan kedua ruas dikurangi 5Pi per 12, berarti Pi dikurangi Pi per 3 dikurangi 5Pi per 12 ditambah K kali 2Pi. Nah, sehingga A sama dengan, samakan penyebutnya 12, berarti ini 12Pi dikurangi 12 di ini berarti 12 bagi 3, 4, 4Pi min 5Pi plus K kali 2Pi. Berarti A sama dengan 12 kurangi 4 kurangi 5, berarti berapa? 3 ya, per 12 ditambah K kali 2Pi. Nah, ketika K-nya 0, maka didapat A-nya adalah 3Pi per 12. Sehingga ini jawabannya 23Pi dan 3Pi per 12. 23Pi dan Pi per 3Pi ini adalah Pi per 4. Nah, jawabannya adalah C. Sebenarnya kalian mencari ini saja pun, rumus pertama ini 23Pi per 12, maka langsung saja jawabannya adalah C, ya, tanpa menghitung yang ini, yang kedua. Sehingga lebih menghemat waktu. Selanjutnya nomor 5. Nilai theta yang memenuhi min 2 tangen 2 theta min 15 sama dengan 2, theta lebih dari sama dengan min 180, kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, kedua ruas dibagi min 2 ya. Min 2 tangen 2 theta min 15 sama dengan 2, maka tangen 2 theta min 15 sama dengan min 1, ya. Sehingga tangen 2 theta min 15 sama dengan tangen berapa yang hasilnya min 1? Tangen 135. Nah, sehingga di sini ingat kembali rumus. Tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali 180. Sehingga di sini ini sebagai X, ini sebagai alfa. Maka 2 theta min 15 sama dengan 135 ditambah K kali 180. Kedua ruas ditambahkan 15, maka 2 theta sama dengan 150 plus K kali 180. Kita maunya theta ya. Kedua ruas dibagi 2, 75 ditambah K kali 90. Nah, di sini yang ada 75-nya kalau enggak B dan E ya. Nah, kita cari ketika K-nya 1, maka X-nya adalah 75 ditambah 90, berarti berapa? 165. Nah, yang ada jawabannya 165 masih masuk interval. Jelas jawabannya adalah E. Nah, ketika K-nya 2, dia sudah lebih. Ketika K-nya min 1, maka X-nya adalah min 90 ditambah 75, min 15. Ketika K-nya min 2, X-nya adalah min 105. Nah, itu. Sebenarnya tidak perlu mencari semua, kalian lihat jawabannya sudah ada ini 75 dan 165, jelas jawabannya yang E. Itu ya. Selanjutnya nomor 6. Tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus D sama dengan 4 plus 2 cos 30T, dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur pukul 6 pagi. Tinggi air mencapai 5 meter untuk kedua kalinya pada pukul, dihitung setelah pukul 6 pagi. Ya. Nah, di sini kita tujuannya mencari T. Ya, kapan? Ketika tingginya 5. Di situ jelas ada D sama dengan 4 ditambah 2 cos 30T. Nah, kita mencari T-nya berapa ketika D sama dengan 5. Maka 4 plus 2 cos 30T sama dengan 5.
kedua ruas dikurangi 4, 2 cos 30T sama dengan 1. Cos 30T sama dengan setengah. Saya misalkan di sini 30T sebagai X. Misal 30T sama dengan X. Maka cos X sama dengan setengah, ya. Cos berapa yang hasilnya setengah? Di kuadran 1 atau 4 ya, yang hasilnya setengah adalah cos X sama dengan cos 60, cos X sama dengan cos 300. Nah, jelas untuk kedua kalinya, ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Ya. Maka kita ambil yang ini. 300. 30T sama dengan 300. Maka T sama dengan 300 dibagi 30. Berarti 10. Nah, sehingga waktunya adalah 10 jam. Hitung saja 6 ditambah 10 jam. Berarti adalah 16. Nah, kenapa kok enggak yang 60 ini? Ini 6 pagi yang pertama, selanjutnya yang kedua adalah 60. Tidak, karena ketika 6 pagi di sini, dia tingginya bukan 5 meter. Ini hanya mengukurnya. Itu, ya. Sehingga untuk kedua kalinya kita gunakan 10. Kenapa? Kalau misalkan saya cari pada pukul 6 pagi ini tingginya berapa, kita cari saja. D sama dengan 4 ditambah 2 cos 30T. Artinya kalau 6 pagi kan baru memulai, berarti T-nya 0 ya. Maka 4 ditambah 2 cos 30 kali 0. 4 ditambah 2 cos 0. Nah, 4 ditambah 2, 4 ditambah cos 0 ini kan 1. Berarti 4 ditambah 2, 6. Nah, ketika 6 pagi itu tingginya 6, bukan 5. Padahal permintaannya tinggi mencapai 5 meter untuk kedua kalinya. Jadi yang pertama adalah ketika 60 derajat, yang kedua adalah 300 derajat. Sehingga jawabannya adalah C. Itu. Selanjutnya nomor 7. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2B sama dengan cos beta. Betanya lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di sini kita gunakan sin 2 beta, kalian ada dua alternatif ya yang akan saya jelaskan. Sin 2 beta sama dengan cos beta. Kita gunakan relasi sudut sin 2 beta berarti sama dengan sin 90 min beta ya. Sin 90 min itu sama dengan cos beta ya. Oke, ini sudah sama-sama sin, maka yang pertama adalah 2 beta sama dengan 90 min beta plus K kali 360. Kedua ruas ditambahkan beta, maka 3 beta sama dengan 90 plus K kali 360. Maka beta sama dengan 30 plus K kali 120. Nah, ketika K-nya 0, maka betanya adalah 30. Ketika K-nya 1, betanya adalah 150. Nah, di sini 30, 150. Jelas jawabannya, kalau enggak A ya B. Ya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yang kedua, 2 beta sama dengan 180 min 90 min beta ditambah K kali 360. Berarti beta sama dengan 90 min plus beta ditambah K kali 360. Kedua ruas dikurangi beta, maka beta sama dengan 90 plus K kali 360. Ini 360 bagi 2 ya, berarti 180. Ketika K-nya 0, betanya adalah
90. Ketika K-nya 1, betanya adalah 270. Sehingga jelas jawabannya adalah B. Itu, ya. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus sudut rangkap bahwa sin 2 beta itu sama dengan 2 sin beta cos beta. Cos betanya kedua ruas dikurangi cos beta ya. Saya pindah ke sini. Nah, selanjutnya faktorkan. Berarti cos beta sama dengan 0 atau 2 sin beta min 1 sama dengan 0. Berarti sin beta sama dengan setengah. Nah, cos beta sama dengan 0 ini jelas 90 dan 270. Sin beta sama dengan setengah ini jelas 30 dan 150. Nah, bisa lebih cepat seperti ini, jawabannya adalah B. Jadi ada dua alternatif, kalian bisa menggunakan relasi sudut atau menggunakan rumus sudut rangkap ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum